Dia cuma OB miskin, gajinya bahkan tak cukup buat makan. Tapi satu malam, saat ia menolong nenek tua di tengah hujan, takdir hidupnya berubah. 6 bulan kemudian, ia duduk di meja orang-orang kaya, bukan sebagai pelayan, tapi sebagai calon keluarga. OB miskin bernama Adam. Adam berdiri terpaku di depan gedung perkantoran megah itu, menatap pantulan wajahnya di kaca lobi. Kemeja biru mudanya sudah mulai pudar, ujung lengan sedikit berbulu karena terlalu sering dicuci. Sepatunya hitam, tapi retaknya tak bisa lagi disembunyikan. Ia menarik napas panjang sebelum mendorong troli pel, memulai hari yang sama seperti kemarin, dan entah sampai kapan akan terus sama. Adam adalah OB termiskin di gedung itu. Gajinya pas-pasan, bahkan sering kurang. Ia tinggal di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota, berdinding papan, beratap seng bocor. Ayahnya telah lama meninggal, ibunya sakit-sakitan di kampung, dan Adam menjadi satu-satunya harapan keluarga. Setiap bulan ia mengirim uang, meski seringkali harus menahan lapar di akhir pekan. Di kantor, Adam dikenal pendiam dan rajin. Ia jarang mengeluh meski sering mendapat tugas paling berat. Saat OB lain beristirahat, Adam masih menyapu sudut-sudut yang terlupakan. Ia percaya satu hal sederhana. Selama aku jujur dan bekerja sungguh-sungguh, Tuhan pasti melihat. Sore itu, hujan turun deras. Adam baru saja pulang kerja ketika melihat seorang nenek tua berdiri kebingungan di pinggir jalan. Tubuhnya kecil, membungkuk, membawa tas kain lusuh. Kendaraan berlalu lalang tanpa peduli. Adam ragu sejenak, uang di sakunya tinggal cukup untuk ongkos pulang, namun langkah kakinya tetap mendekat. "Nek, mau kemana?" tanyanya lembut. Nenek itu menatap Adam dengan mata berkaca-kaca. "Nenek tersesat, nak. Rumah nenek jauh. Kaki nenek sudah tak kuat." Tanpa banyak berpikir, Adam memayungi nenek itu dan menuntunnya ke warung terdekat. Ia membelikan teh hangat dan roti, mengorbankan uang makan malamnya. Setelah bertanya ke sana kemari, Adam akhirnya mengantar sang nenek ke sebuah rumah besar di kawasan elit yang tak pernah ia bayangkan bisa dimasuki. Saat gerbang rumah itu terbuka, Adam terkejut. Rumah itu megah, penjaganya berseragam rapi. Beberapa orang berlari panik saat melihat nenek tersebut. "Ibu!" teriak seorang pria parubaya dengan wajah tegas namun penuh lega. Nenek itu menggenggam tangan Adam. "Nah, terima kasih, kamu orang baik." Adam hanya tersenyum canggung, menunduk sopan, lalu berpamitan. Ia tak tahu, langkah kecilnya hari itu telah mengetuk pintu takdir yang sama sekali baru. Di balik jendela lantai 2 rumah megah itu, sepasang mata gadis muda memperhatikan Adam pergi. Tatapannya dalam, seolah menyimpan rasa penasaran yang tak ia mengerti. Dan Adam, OB miskin itu, berjalan pulang dalam hujan tanpa sadar bahwa hidupnya baru saja mulai berubah. Undangan yang tak masuk akal. Pagi itu, Adam terbangun dengan tubuh menggigil. Atap kontrakannya bocor. Air hujan semalam masih menetes ke lantai. Ia bangkit perlahan, menyiapkan diri berangkat kerja seperti biasa. Peristiwa menolong nenek kemarin hanya ia anggap kebetulan. Kenangan kecil yang tak mungkin mengubah hidupnya. Namun hari itu berbeda. Belum sempat Adam memulai pekerjaannya mengepel lantai lobi, satpam gedung menghampirinya dengan wajah heran. "Dam, ada yang nyari kamu," kata satpam itu. Adam mengernyit. "Nyari saya? Siapa?" Katanya dari keluarga besar, nunggu di luar. Jantung Adam berdegup tak karuan. Dengan langkah ragu, ia keluar gedung. Di sana terparkir sebuah mobil hitam mewah. Seorang pria bersetelan jas turun, lalu menatap Adam dari ujung kepala sampai kaki. "Kamu Adam?" tanyanya formal. "Iya, Pak." Pria itu tersenyum tipis. "Saya Surya, asisten pribadi keluarga Bapak Wijaya. Tuan kami ingin bertemu denganmu sekarang." Adam hampir tak percaya. Nama Wijaya bukan asing, keluarga konglomerat yang sering muncul di berita. Kakinya terasa lemas saat ia dipersilakan masuk ke mobil. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi ketakutan. Apa aku salah? Apa aku dianggap kurang sopan kemarin? Mobil berhenti di rumah megah yang sama seperti semalam. Adam menelan ludah, ia kembali masuk ke dunia yang terasa bukan miliknya. Di ruang tamu luas itu, nenek yang ia tolong duduk di kursi empuk. Wajahnya cerah saat melihat Adam. "Nah, ini anak baik itu."
katanya sambil tersenyum hangat. Seorang pria paruh baya berdiri dan mengulurkan tangan. Saya Wijaya, ayah dari keluarga ini. Terima kasih sudah menolong ibu saya. Tanpa pamrih, Adam menunduk dalam-dalam. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Pak. Jawaban itu membuat Wijaya terdiam sejenak. Tatapannya berubah lebih tajam, bukan menilai pakaian Adam, melainkan hatinya. Kami ingin membalas kebaikanmu, lanjut Wijaya. Katakan apa yang kamu butuhkan. Adam terkejut. Ia menggeleng cepat. Saya tidak menolong untuk dibalas, Pak. Di sudut ruangan, gadis yang kemarin memandanginya dari jendela kini berdiri lebih dekat. Wajahnya lembut, sorot matanya tenang. Namanya Alia, putri tunggal keluarga Wijaya. Sejak kemarin, ia tak bisa melupakan punggung Adam yang basah kuyup oleh hujan, namun tetap melindungi neneknya. Alia memperhatikan cara Adam bicara. Jujur, polos tanpa kepura-puraan. Sesuatu yang jarang ia temui di dunia orang kaya. Nenek itu kembali bicara, suaranya pelan namun penuh wibawa. Anak seperti dia, langka, Tuhan yang mengirimkannya. Wijaya menarik napas panjang. Adam, mulai hari ini, hidupmu tidak akan kami biarkan sama. Adam semakin bingung. Kata-kata itu terdengar seperti mimpi, atau mungkin ujian yang belum ia pahami. Dan tanpa ia sadari, keputusan besar mulai disusun. Keputusan yang kelak akan mengikat nasib OB miskin bernama Adam dengan gadis kaya raya bernama Alia. Adam duduk kaku di sofa empuk yang terasa asing bagi tubuhnya. Tangannya saling menggenggam, telapak basah oleh keringat. Ia merasa seperti noda kecil di ruangan yang terlalu bersih dan mahal. Setiap ukiran, setiap aroma parfum ruangan, seolah mengingatkannya akan jarak yang sangat jauh antara dirinya dan keluarga ini. Wijaya duduk berhadapan dengannya, wajahnya tenang namun penuh perhitungan. Adam, ucapnya pelan. Saya sudah menyelidiki latar belakangmu. Kamu bekerja jujur, tak punya catatan buruk, dan hidup sangat sederhana. Adam tertunduk. Ia tak tahu apakah itu pujian atau penghakiman. Kami ingin membantumu, lanjut Wijaya. Saya bisa memberimu pekerjaan yang lebih layak, gaji besar, rumah, bahkan biaya pengobatan ibumu. Mata Adam terbelalak. Tawaran itu terlalu besar, terlalu mustahil. Dadanya sesak, bukan karena bahagia, melainkan takut. Terima kasih, Pak, katanya akhirnya suaranya bergetar. Tapi, saya bukan orang yang pantas. Ruangan mendadak sunyi. Alia yang sejak tadi diam, menoleh cepat. Alisnya berkerut. Untuk pertama kalinya, ia melihat seseorang menolak bantuan ayahnya. Bukan karena sombong, tapi karena harga diri. Saya OB, Pak, lanjut Adam lirih. Saya terbiasa hidup kekurangan, tapi saya ingin berjuang dengan tangan saya sendiri. Saya takut. Kalau saya menerima semuanya begitu saja, saya kehilangan diri saya. Nenek itu menatap Adam lama sekali, matanya berkaca-kaca. Justru karena itu, katanya pelan, kamu layak mendapatkan lebih. Wijaya menyandarkan punggungnya. Ia menatap Adam bukan lagi sebagai orang miskin, melainkan sebagai seorang lelaki. Baik, ujarnya. Kalau begitu anggap ini bukan sedekah, anggap ini kesempatan. Ia memberi isyarat pada Alia. Alia, katanya, antar Adam keluar. Ayah ingin bicara lagi nanti. Adam berdiri, membungkuk sopan, lalu mengikuti Alia menyusuri lorong panjang menuju taman belakang. Langkah mereka pelan, canggung. Angin sore berembus lembut, membawa aroma bunga melati. Kamu aneh, kata Alia tiba-tiba. Adam terkejut. Maaf, Mbak. Alia tersenyum tipis. Banyak orang berlomba mendekat ke keluarga kami. Kamu justru menjauh. Adam tersenyum pahit. Dunia Mbak terlalu tinggi buat saya. Alia berhenti melangkah, menatap Adam lurus. Tinggi atau rendah itu soal keberanian. Dan menurutku, kamu berani. Kata-kata itu menghantam Adam lebih keras daripada hinaan manapun yang pernah ia terima. Untuk pertama kalinya, seseorang dari dunia atas memandangnya setara. Dari kejauhan, Wijaya dan nenek itu memperhatikan mereka berdua. Ya, ucap sang nenek pelan, aku ingin Adam menjadi bagian dari keluarga ini. Wijaya terdiam lama. Ia tahu, permintaan ibunya bukan sekadar ucapan. Itu adalah keputusan. Sementara itu Adam sama sekali belum tahu bahwa hidup sederhana yang ia pertahankan dengan keras kepala justru sedang menuntunnya pada takdir terbesar dalam hidupnya. Malam itu Adam pulang ke kontrakannya dengan pikiran kacau. Tubuhnya lelah, tapi matanya sulit terpejam.
Kata-kata Alia terus terngiang di kepalanya. Kamu berani. Ia menatap langit-langit seng yang berkarat, mendengar suara tikus berlarian di sudut atap, lalu tersenyum pahit. Dunia mereka benar-benar berbeda. Keesokan harinya, Adam kembali bekerja seperti biasa. Mengepel lantai, membersihkan toilet, mengangkat sampah. Semua ia lakukan dengan ritme yang sama. Namun hari itu, rekan-rekannya mulai berbisik. Adam, kemarin kamu naik mobil mewah ya? Katanya kamu kenal orang kaya? Adam hanya menggeleng. Ia tak ingin cerita. Baginya semua itu terlalu besar untuk diumbar. Sementara itu, di rumah keluarga Wijaya, suasana berbeda. Wijaya duduk serius di ruang kerja, berhadapan dengan ibunya. Ibu yakin? Tanyanya pelan. Nenek itu mengangguk mantap. Aku sudah hidup lama. Aku bisa menilai manusia. Adam itu tulus. Wijaya menarik napas berat. Tapi jurang sosialnya terlalu jauh. Alia belum tentu siap. Alia justru butuh lelaki seperti dia, jawab sang nenek. Bukan yang hanya mengejar harta. Di luar ruangan, Alia tanpa sengaja mendengar percakapan itu. Jantungnya berdegup kencang. Dijodohkan dengan Adam, pikirannya campur aduk. Ia baru mengenal Adam, namun ada ketenangan aneh setiap kali mengingat sikap rendah hati lelaki itu. Sore harinya, Wijaya memerintahkan asistennya kembali menemui Adam. Ketika Adam dipanggil lagi ke rumah besar itu, lututnya gemetar. Ia merasa seperti akan diadili. Namun yang terjadi justru membuat dunianya berhenti berputar. Adam, kata Wijaya serius, ibu saya ingin kamu sering datang ke rumah ini, mengenal keluarga kami, mengenal Alia. Adam terdiam. Maksud Bapak? Wijaya menatapnya tajam. Kami mempertimbangkan kamu sebagai calon pendamping Alia. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Adam refleks berdiri. Tidak mungkin, Pak, ucapnya panik. Saya ini OB miskin, saya tidak pantas. Orang-orang akan menertawakan Mbak Alia. Alia yang duduk di sudut ruangan berdiri perlahan. Wajahnya pucat namun suaranya tegas. Kenapa kamu selalu merendahkan dirimu sendiri? Katanya. Kamu lebih terhormat daripada banyak pria yang pernah ayah kenalkan padaku. Adam tercekat. Dadanya sesak. Ia ingin lari, ingin kembali ke dunia kecilnya yang aman. Saya takut, katanya jujur. Takut gagal, takut mengecewakan. Nenek itu menghampirinya, menggenggam tangannya yang kasar. Keberanian bukan berarti tak takut, nak. Keberanian adalah melangkah meski takut. Air mata Adam jatuh tanpa ia sadari. Seumur hidup, tak pernah ada orang yang menggenggam tangannya dengan penuh keyakinan seperti itu. Di sudut ruangan, Alia menatap Adam dengan perasaan yang mulai berubah. Bukan kasihan, melainkan harapan. Dan di sanalah Adam berdiri di persimpangan hidupnya, kembali menjadi OB miskin dengan hati aman, atau melangkah ke jalan baru yang penuh risiko, namun mungkin penuh berkah. Sejak hari itu, hidup Adam tak lagi tenang. Ia masih mengenakan seragam OB yang sama, masih mengepel lantai yang sama, namun pandangan orang-orang padanya berubah. Bukan kagum, melainkan curiga. Kabar tentang dirinya yang sering dipanggil ke rumah keluarga Wijaya menyebar cepat. Di gedung kantor, bisikan makin tajam. OB kok mimpi tinggi? Katanya dekat sama anak orang kaya. Paling juga cuma dimanfaatin. Adam memilih diam. Ia menunduk, bekerja lebih keras dari biasanya, tapi setiap kata itu menancap di dadanya. Malam hari, ia sering termenung di kontrakan, bertanya pada dirinya sendiri apakah ia benar-benar lancang bermimpi terlalu jauh. Sementara itu, Alia mulai merasakan tekanan dari dunianya sendiri. Di sebuah acara makan malam keluarga besar, namanya disebut-sebut dengan nada sinis. Katanya calon kamu OB ya? Ujar seorang sepupu dengan senyum mengejek. Seriously? Kamu mau hidup sama orang bersih-bersih toilet? Alia menggenggam sendoknya erat. Dadanya panas, namun ia menahan diri. Dia orang baik, jawabnya singkat. Tapi bukan level kita, sahut yang lain cepat. Kata level itu membuat Alia ingin berdiri dan pergi. Untuk pertama kalinya, ia merasa muak dengan dunia yang selama ini memanjakannya. Di hari lain, Wijaya memanggil Adam secara pribadi. Bukan ke rumah, melainkan ke sebuah kantor kecil milik perusahaan lamanya. Adam, kata Wijaya sambil menyerahkan berkas. Ini ujian pertamamu. Aku ingin tahu sejauh mana kamu mau berusaha. Adam membaca berkas itu. Program pelatihan kerja dasar dan beasiswa keterampilan. Tidak ada uang instan. Tidak ada kemewahan. Hanya kesempatan.
Kalau kamu gagal, kami tak akan memaksamu lagi, lanjut Wijaya. Dan soal Alia, semua berhenti. Adam mengepalkan tangan. Inilah yang ia takuti, namun juga yang ia butuhkan. Saya terima, Pak, katanya mantap. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Adam. Ia bekerja pagi hingga sore sebagai OB, lalu malam mengikuti pelatihan. Tubuhnya sering tumbang kelelahan. Pernah ia tertidur di halte, hampir kehilangan dompet satu-satunya. Tapi setiap kali ingin menyerah, wajah ibunya dan tatapan Alia terlintas di benaknya. Suatu malam Alia diam-diam datang ke tempat pelatihan. Ia melihat Adam duduk di bangku belakang, mencatat dengan serius meski matanya merah menahan kantuk. Hatinya bergetar. Adam menoleh dan terkejut melihat Alia. "Kamu kenapa datang ke sini?" bisiknya panik. Alia tersenyum kecil. "Aku cuma mau lihat seberapa besar perjuanganmu." Adam menunduk. "Aku masih OB miskin, Alia." Alia menggeleng pelan. "Tidak, kamu lelaki yang sedang berjuang, dan itu jauh lebih berharga." Untuk pertama kalinya Adam percaya bahwa mungkin ia memang pantas berusaha lebih. Namun mereka belum tahu badai yang lebih besar sedang menunggu. Dunia orang kaya tak akan diam melihat seorang OB berani mendekati putri mereka. Adam mulai terbiasa dengan hidup barunya. Pagi sebagai OB, malam sebagai peserta pelatihan. Tubuhnya kurus, wajahnya semakin tirus, namun matanya menyimpan tekad yang tak pernah ada sebelumnya. Ia tahu, jalan ini bukan sekadar tentang Alia, tapi tentang harga dirinya sebagai lelaki. Namun dunia tidak tinggal diam. Di balik layar, keluarga besar Wijaya mulai bergerak. Beberapa relasi bisnis terang-terangan menyatakan keberatan. Bagi mereka, Adam bukan hanya tak setara, tetapi ancaman terhadap citra dan martabat keluarga. Dan dari situlah muncul Rangga. Rangga adalah putra rekan bisnis Wijaya, tampan, berpendidikan luar negeri, mapan. Sejak lama ia dijagokan sebagai calon suami Alia. Ketika ia tahu seorang OB miskin mulai dipertimbangkan, harga dirinya terluka. "Anak bersih-bersih itu?" katanya sambil tertawa sinis. "Aku pastikan dia sadar diri." Hari berikutnya, masalah demi masalah menimpa Adam. Di kantor, ia tiba-tiba dituduh lalai membersihkan ruangan penting. Padahal ia yakin sudah melakukannya. Atasannya menegur keras, hampir memotong gajinya. Di tempat pelatihan, namanya tak tercantum di daftar ujian, seolah datanya sengaja dihilangkan. Adam duduk sendirian di tangga gedung malam itu, kepala tertunduk. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, hatinya benar-benar goyah. "Mungkin mereka benar," gumamnya. "Aku terlalu tinggi bermimpi." Di saat yang sama, Alia menghadapi tekanan lain. Rangga datang menemuinya dengan senyum penuh kepastian. "Kamu layak dapat yang selevel," kata Rangga. "Bukan orang yang harus kamu dorong dari nol." Alia menatapnya dingin. "Justru karena dia dari nol, aku menghargainya." Rangga tersenyum tipis. "Hati-hati, dunia tidak seindah idealismemu." Malam itu, Adam menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. "Kalau kamu sayang Alia, pergilah. Kamu hanya mempermalukannya." Tangannya gemetar. Kata-kata itu menghancurkannya lebih dari hinaan manapun. Ia mematikan ponsel, berjalan tanpa tujuan, hingga hujan kembali turun, seperti hari pertama ia menolong nenek itu. Tanpa sadar, langkahnya membawanya ke masjid kecil dekat kontrakan. Ia duduk di sudut, membiarkan air matanya jatuh. "Kalau ini bukan jalanku," bisiknya lirih. "Ambil saja semuanya." Keesokan harinya, Adam tidak datang ke pelatihan. Alia mencarinya. Teleponnya tak diangkat, pesannya tak dibalas. Hatinya diliputi rasa takut yang belum pernah ia rasakan. Dan jauh di sana, Adam berdiri di depan kontrakannya dengan tas kecil di tangan, siap menyerah, siap pergi sebelum hatinya benar-benar hancur. Namun takdir belum selesai menulis kisahnya. Adam berdiri lama di depan kontrakannya. Tas kecil di tangannya berisi pakaian seadanya dan selembar foto ibunya. Tak ada yang perlu ia bawa selain luka di dada. Ia memutuskan pergi ke kampung, menjauh dari semua mimpi yang terasa terlalu besar untuk seorang OB miskin sepertinya. Tanpa pamit, tanpa penjelasan. Bus malam melaju perlahan meninggalkan kota. Adam menatap jendela, melihat lampu-lampu gedung mengecil. Di sanalah harapan itu tumbuh, dan di sanalah ia memilih meninggalkannya.
Sementara itu Alia semakin panik. 2 hari Adam menghilang. Ia datang ke kontrakan Adam dan hanya mendapati pintu terkunci serta tetangga yang menggeleng. Anaknya pergi bawa tas, kata ibu kos. Kayaknya pulang kampung. Hati Alia serasa diremas. Untuk pertama kalinya ia berani menentang ayahnya. Ini salah kita, ucap Alia dengan suara bergetar. Kita biarkan dia dihancurkan pelan-pelan. Wijaya terdiam. Ia tahu Alia benar. Sang nenek hanya menatap kosong, lalu berkata lirih, anak itu pergi karena merasa tak pantas, padahal justru dia yang paling pantas. Tanpa banyak bicara, Alia mengambil kunci mobil. Aku akan mencarinya. Di kampung, Adam kembali ke rumah kecil peninggalan ayahnya. Ibunya terkejut melihat tubuh Adam yang kurus dan wajah yang penuh kelelahan. Kamu kenapa, Adam? Tanya ibunya cemas. Adam hanya memeluk ibunya erat, menangis seperti anak kecil. Semua beban yang ia pendam runtuh malam itu. Hari-hari berlalu. Adam membantu ibunya, bekerja serabutan di kampung. Hidupnya kembali sederhana, nyaris seperti dulu, namun hatinya kosong. Setiap malam ia teringat wajah Alia, kata-katanya, dukungannya. Di sisi lain, Alia benar-benar datang ke kampung itu. Ia menembus jalan sempit, rumah-rumah bambu, hingga akhirnya melihat Adam sedang menimba air di sumur. Alia turun dari mobil, langkahnya cepat. Adam, panggilnya. Adam membeku. Ember di tangannya jatuh. Alia, kenapa kamu ke sini? Suaranya gemetar. Alia menahan air mata. Karena kamu pergi tanpa percaya bahwa kamu berharga. Adam menunduk. Aku cuma beban. Aku tidak mau hidupmu hancur karena aku. Alia menggenggam tangan Adam erat. Hidupku hancur justru kalau kamu menyerah. Kata-kata itu menghantam Adam lebih keras daripada semua hinaan yang pernah ia terima. Ibunya Adam yang melihat dari kejauhan mendekat menatap Alia dengan mata lembut. Kalau kamu datang sejauh ini demi anak saya, katanya pelan, berarti Tuhan belum selesai dengan hidupnya. Adam terisak. Untuk pertama kalinya ia merasa dicari, bukan karena kasihan, tapi karena dibutuhkan. Namun kepulangan Adam ke kota bukan akhir ujian. Justru itu adalah awal perlawanan nyata terhadap dunia yang selama ini meremehkannya. Dan Adam pun mengambil keputusan terberat dalam hidupnya. Adam kembali ke kota bukan sebagai Obi yang ragu, melainkan sebagai lelaki yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Di dalam bus, ia menggenggam tangan ibunya sebelum turun. Pergilah, kata ibunya lembut. Buktikan kalau hidupmu memang lebih besar dari kemiskinan. Kata-kata itu menjadi doa. Setibanya di kota, Adam langsung menemui Wijaya. Kali ini, ia tidak menunduk terlalu dalam. Tatapannya tenang. Saya ingin melanjutkan pelatihan, ucapnya mantap. Apapun risikonya. Wijaya menatap Adam lama. Senyum tipis muncul di wajahnya. Itu jawaban yang kutunggu. Namun kabar kembalinya Adam cepat menyebar. Rangga merasa posisinya terancam. Ia memutuskan bergerak terang-terangan. Di sebuah acara perusahaan, Rangga sengaja mempermalukan Adam di depan banyak orang. Ini dia OB yang katanya calon menantu, ucap Rangga sambil tertawa. Lucu juga, dari pel ke pelaminan. Ruangan Henning, semua mata tertuju pada Adam. Dulu Pak Adam akan menunduk dan pergi, tapi kini tidak. Saya memang OB, kata Adam dengan suara tegas. Dan saya bangga pernah membersihkan lantai. Karena dari situ saya belajar menghormati pekerjaan dan manusia. Beberapa orang terdiam. Alia yang hadir di sana menahan napas. Bangga. Wajah Rangga menegang. Ia tak menyangka Adam berani bicara. Pelatihan Adam berjalan berat. Tapi hasilnya mulai terlihat. Ia lulus ujian dengan nilai tinggi. Bahkan instrukturnya memuji kedisiplinannya. Suatu sore Wijaya memanggil Adam dan Alia. Keputusan ini akan mengundang banyak penolakan, kata Wijaya serius. Tapi aku ingin kamu tahu, Adam, aku mulai melihatmu bukan sebagai calon menantu miskin, tapi sebagai lelaki yang layak. Alia tersenyum haru. Namun badai terakhir belum datang. Rangga menyusun langkah nekat. Ia menyebarkan fitnah bahwa Adam memanfaatkan keluarga Wijaya demi uang. Gosip itu cepat menyebar ke relasi bisnis. Adam kembali dihantam. Kali ini lebih kejam. Ia berdiriku di hadapan Wijaya, siap menerima apapun. Saya tidak akan lari lagi, ucap Adam. Kalau Bapak ingin saya pergi, saya terima. Wijaya berdiri menepuk bahu Adam. Kebenaran tidak butuh lari, katanya tegas. Untuk pertama kalinya, Adam merasakan perlindungan, bukan karena belas kasihan, tapi karena kepercayaan. Di luar ruangan, Alia menatap Adam dengan mata berkaca-kaca.
Lelaki miskin itu telah berubah, bukan kaya harta, tapi kaya keberanian. Dan perubahan sejati itulah yang membuat dunia mulai tunduk. Fitnah tentang Adam menyebar seperti api di musim kemarau. Bisikan-bisikan terdengar di setiap sudut ruang rapat, di setiap jamuan bisnis. Nama Adam disebut dengan nada merendahkan, seolah semua perjuangannya hanyalah sandiwara. Namun Wijaya tidak tinggal diam. Ia memerintahkan tim kepercayaannya menyelidiki asal-usul gosip itu. Dalam hitungan hari, benang kusut mulai terurai. Semua jejak mengarah pada satu nama, Rangga. Di sebuah pertemuan tertutup, Wijaya mengumpulkan keluarga dan beberapa relasi penting. Adam duduk di ujung ruangan, tenang meski dadanya berdebar. "Fitnah ini disengaja," kata Wijaya tegas sambil meletakkan berkas di meja. "Dan pelakunya adalah orang yang mengaku paling pantas." Rangga berdiri spontan. "Ini tuduhan serius." "Dan ini buktinya," jawab Wijaya dingin. Rekaman percakapan, pesan singkat, dan saksi pelatihan dihadirkan. Satu persatu kebohongan Rangga runtuh. Wajahnya pucat, rahangnya mengeras menahan malu. Suasana ruangan hening. Tidak ada lagi tawa sinis. Yang tersisa hanya kebenaran yang telanjang. Wijaya menoleh ke Adam. "Kamu difitnah, tapi kamu tidak membalas. Itu pilihan lelaki sejati." Adam menunduk hormat. Tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan lega. Rangga akhirnya pergi tanpa kata. Nama besarnya runtuh oleh perbuatannya sendiri. Sejak hari itu, sikap orang-orang mulai berubah. Mereka yang dulu meremehkan Adam kini memandangnya dengan hati-hati, bahkan hormat. Wijaya memanggil Adam ke ruangannya keesokan hari. "Saya ingin kamu bekerja di perusahaan," katanya. "Bukan sebagai OB, mulai dari posisi dasar tapi dengan jalur jelas." Adam tercekat, air matanya hampir jatuh. "Saya akan bekerja lebih keras dari siapapun," katanya. Alia menyaksikan momen itu dengan senyum penuh haru. Lelaki yang dulu berjalan pulang dalam hujan kini berdiri tegak di hadapan masa depannya. Namun ujian belum sepenuhnya usai. Keluarga besar Wijaya mengadakan pertemuan resmi. Restu belum tentu datang dengan mudah. Nama Adam masih membawa luka lama bagi sebagian orang. Malam sebelum pertemuan itu, Adam duduk sendirian di mushola kecil. Ia berdoa lama. "Apapun keputusan mereka," bisiknya, "aku akan tetap bersyukur." Di kejauhan, Alia memandangnya dari balik pintu. Ia tahu, apapun hasilnya besok, Adam telah memenangkan pertarungan terpenting, melawan dirinya sendiri. Dan esok hari akan menentukan apakah cinta dan ketulusan benar-benar bisa mengalahkan kasta dan nama besar. Ruang pertemuan keluarga Wijaya pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya. Kursi-kursi kayu jati tersusun rapi, namun udara dipenuhi ketegangan. Para paman, bibi, dan kerabat dekat duduk dengan wajah serius. Ini bukan rapat biasa, ini adalah sidang tak tertulis tentang masa depan Alia dan Adam. Adam duduk di kursi paling ujung. Tangannya terlipat di pangkuan, punggungnya tegak. Ia mengenakan kemeja sederhana yang dibelikan ibunya. Tak mahal, tapi bersih dan rapi. Ia tahu, hari ini bukan soal penampilan, melainkan soal keberanian. Seorang paman membuka suara lebih dulu. "Wijaya, kita tidak bisa menutup mata. Anak ini latar belakangnya jelas. OB, miskin. Apa jadinya nama keluarga kita nanti?" Beberapa orang mengangguk setuju. Adam menelan ludah. Alia yang duduk di samping ayahnya menggenggam tangannya diam-diam. "Kekayaan bukan hanya soal uang," jawab Wijaya tenang, "tapi tanggung jawab dan karakter." "Karakter tidak membayar tagihan," sahut yang lain tajam. Adam akhirnya berdiri. Suaranya tenang tapi tegas. "Saya tidak datang untuk membela diri," katanya. "Saya tahu posisi saya. Tapi izinkan saya bicara sebagai laki-laki yang bertanggung jawab." Semua mata tertuju padanya. "Saya memang miskin," lanjut Adam. "Saya tidak bisa menjanjikan kemewahan, tapi saya berjanji akan bekerja, belajar, dan menjaga Alia dengan seluruh kemampuan saya." Suasana hening. Lalu nenek berdiri dengan bantuan tongkatnya. Suaranya pelan, tapi setiap kata jatuh seperti palu. "Kalian bicara soal nama besar," katanya. "Tapi kalian lupa, keluarga ini dibangun dari kerja keras, bukan warisan." Ia menatap Adam lembut. "Anak ini mengingatkanku pada almarhum suamiku, datang dari nol tapi jujur." Beberapa wajah mulai ragu. Namun satu suara masih keras menolak. "Kalau begitu beri dia waktu, buktikan dia pantas."
Wijaya mengangguk. Itu adil. Ia menatap Adam. Adam, kamu bersedia menerima syarat keluarga? Adam mengangguk mantap. Apapun. 6 bulan, kata Wijaya. Kamu harus mandiri secara finansial, punya posisi jelas dan rencana hidup nyata. Jika gagal, kamu pergi tanpa menyalahkan siapapun. Alia terkejut. Ayah, Adam memotong lembut. Aku terima. Kata itu menggetarkan ruangan. Tidak ada keraguan di wajahnya. Rapat ditutup dengan keputusan berat namun terbuka. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada pelukan. Hanya waktu yang berjalan pelan menuju takdir. Malam itu, Adam berdiri sendirian di balkon kontrakannya yang lama. Kota berkilau di kejauhan. 6 bulan, bisiknya. Ini bukan hanya tentang cinta, ini tentang hidupku. Dan untuk pertama kalinya, Adam tidak lagi merasa kecil di hadapan dunia. Hari pertama dari 6 bulan itu dimulai tanpa seremoni. Adam berangkat kerja lebih pagi dari biasanya, kini bukan lagi sebagai OB, melainkan karyawan kontrak di salah satu unit operasional perusahaan Wijaya. Posisi rendah, gaji cukup, namun baginya ini adalah pintu. Ia belajar dari nol, membaca laporan, mencatat setiap instruksi, menahan ego saat dimarahi. Ada rekan kerja yang meremehkan latar belakangnya, ada pula yang diam-diam menguji kesabarannya. Adam memilih diam dan bekerja. Malam hari, ia mengikuti kursus tambahan. Akhir pekan ia gunakan untuk belajar mandiri. Waktu bersama Alia menjadi jarang. Bukan karena jarak hati, tapi karena waktu yang kejam. Alia merasakannya. Telepon yang dulu sering berdering kini sunyi. Pesan yang dulu cepat dibalas kini tertunda. Bukan karena Adam berubah, melainkan karena ia kelelahan. Suatu malam, Alia mendatangi Adam ke kontrakan. Kamu menjauh, katanya lirih. Adam terdiam lama. Aku takut. Kalau aku terlalu sering bersamamu, aku lupa tujuanku. Air mata Alia jatuh. Aku tidak butuh lelaki sempurna, aku butuh kamu. Adam menggenggam tangan Alia. Tunggu aku. Kali ini aku tidak akan lari. Bulan kedua, ujian datang. Proyek kecil yang Adam tangani hampir gagal karena kesalahan tim. Ia hampir dijadikan kambing hitam, namun Adam memilih bertahan, mencari solusi, bahkan bekerja semalaman memperbaiki laporan. Hasilnya mengejutkan, proyek itu justru terselamatkan. Atasannya mulai memperhatikan. Kepercayaan kecil diberikan. Bulan keempat, Adam mendapat bonus pertamanya. Tidak besar, tapi cukup untuk memperbaiki rumah ibunya di kampung. Ia menangis saat mengirimkan uang itu. Bulan kelima, tubuhnya nyaris tumbang. Ia jatuh sakit karena kelelahan. Alia merawatnya diam-diam, menyuapi, menunggu di samping ranjang sempit itu. Aku tidak mau kehilanganmu, bisik Alia. Adam menatap langit-langit. Aku juga, tapi aku harus lulus dari ujian ini. Hari-hari berlalu seperti lomba melawan waktu. Dan kini, bulan ke-6 tiba, evaluasi akhir menanti. Satu keputusan akan menentukan segalanya. Apakah Adam benar-benar berdiri sebagai lelaki mandiri atau kembali jatuh sebagai mimpi yang terlalu tinggi? Hari evaluasi tiba. Adam duduk di ruang rapat dengan jantung berdebar. 6 bulan perjuangan kini diperas menjadi satu pagi yang sunyi. Di hadapannya, beberapa pimpinan unit membuka berkas laporan, hasil kerja, catatan disiplin, dan penilaian karakter. Wijaya duduk di tengah, wajahnya tenang, sulit dibaca. Adam, ucap salah satu pimpinan, secara kinerja, kamu berkembang pesat, tapi ada catatan. Adam menegakkan punggung. Silakan, Pak. Beberapa target finansial belum sepenuhnya tercapai. Kata-kata itu menusuk. Adam menarik napas panjang. Ia tahu usaha keras tidak selalu sejalan dengan angka. Di luar ruangan, Alia menunggu dengan tangan gemetar. Ia tak pernah berdoa sekeras hari itu. Di dalam, Wijaya menutup map laporan. Ruangan hening. Kamu bekerja jujur, katanya. Kamu bertumbuh, tapi keluarga menuntut bukti kemandirian yang jelas. Adam berdiri. Jika saya gagal, saya akan pergi tanpa menyalahkan siapapun. Kejujuran itu kembali membuat ruangan terdiam. Wijaya berdiri, berjalan mendekat. Namun, hidup bukan hanya tentang angka di 6 bulan. Ego memberi isyarat, seorang staf masuk membawa berkas lain. Ini laporan usaha kecil yang kamu rintis diam-diam, lanjut Wijaya. Jasa kebersihan mandiri, kamu membangun dari pengalaman sebagai OB. Adam terkejut. Ia tak pernah menyangka Wijaya tahu. Usaha ini kecil, kata Adam jujur, tapi saya berniat membesarkannya.
Wijaya mengangguk. Dan disitulah kami melihatmu mandiri. Keputusan belum diucapkan, tapi harapan menyala. Namun ujian terakhir datang tiba-tiba. Salah satu kerabat berdiri. Kami minta Adam memilih sekarang, karier atau Alia. Jika gagal di salah satu, hubungan ini berakhir. Alia yang dipanggil masuk terkejut, wajahnya pucat. Adam menatap Alia lama. Hatinya bergemuruh. Saya memilih tanggung jawab, katanya akhirnya. Dan bagi saya, Alia adalah bagian dari tanggung jawab itu. Jawaban itu sederhana, namun penuh makna. Ruangan kembali sunyi. Dan saat itulah nenek berdiri untuk terakhir kalinya dalam sidang itu. Nenek berdiri perlahan, tongkatnya mengetuk lantai kayu dengan suara pelan namun tegas. Semua mata tertuju padanya. Usianya telah lanjut, tubuhnya rapuh, tetapi wibawanya tak tergantikan. Aku sudah mendengar cukup, katanya. Ia menatap satu persatu wajah di ruangan itu, anak, menantu, kerabat, lalu berhenti pada Adam. Adam, ucapnya lembut, kamu datang ke keluarga ini tanpa harta, tanpa nama besar. Tapi kamu membawa sesuatu yang lebih langka. Adam menunduk, dadanya bergetar. Kamu membawa kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian untuk memilih tanpa menyakiti. Nenek lalu menoleh ke Alia. Dan kamu, cucuku, kamu memilih bukan karena kemewahan, tapi karena ketenangan. Ia menghela napas panjang. Aku merestui hubungan mereka. Kata restu itu jatuh seperti hujan di tanah kering. Beberapa kerabat terkejut, beberapa masih ragu. Namun suara nenek bukan suara sembarangan. Ia adalah akar keluarga ini. Wijaya berdiri di samping ibunya. Jika ibu merestui, katanya mantap, aku sebagai ayah juga merestui. Alia menutup mulutnya, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Adam terdiam, lalu berlutut di hadapan nenek. Terima kasih, ucapnya terbata. Saya akan menjaga amanah ini seumur hidup saya. Nenek tersenyum puas. Aku percaya. Namun ia mengangkat tangannya memberi isyarat. Restu bukan akhir, ini awal. Adam harus tetap berdiri di atas kakinya sendiri. Adam mengangguk. Saya tidak akan berhenti berjuang. Sidang keluarga ditutup. Tidak ada sorak, hanya kelegaan yang dalam. Di luar ruangan, Alia memeluk Adam erat untuk pertama kalinya tanpa sembunyi. Kamu lulus, bisiknya. Adam menggeleng pelan. Aku baru mulai. Hari-hari berikutnya berubah cepat. Usaha jasa kebersihan Adam berkembang, mendapat kontrak kecil dari relasi Wijaya, tanpa perlakuan istimewa. Adam bekerja keras, merekrut orang-orang kecil seperti dirinya dulu. Ia kembali ke gedung tempat dulu mengepel lantai, kali ini sebagai mitra kerja. Beberapa OB menatapnya tak percaya. Bang Adam? Adam tersenyum. Aku cuma naik satu tangga, kalian juga bisa. Namun kebahagiaan tak datang tanpa bayangan perpisahan. Kondisi nenek menurun. Suatu malam ia memanggil Adam dan Alia. Aku tenang sekarang, katanya lirih. Karena aku tahu, kebaikan masih hidup. Tangan Adam menggenggam tangan nenek dengan penuh haru. Dan Adam sadar berkah terbesar dari menolong seorang nenek bukanlah jodoh atau harta, melainkan perubahan jalan hidup. Hari-hari menjelang pernikahan datang dengan sunyi yang berbeda. Tidak ada pesta mewah, tidak ada undangan berlapis emas. Adam dan Alia sepakat, akad sederhana, penuh makna, tanpa melukai siapapun. Namun justru kesederhanaan itulah yang menguji hati Adam. Di kamar kontrakannya yang kini sedikit lebih layak, Adam duduk memandangi setelan jas sederhana yang tergantung di dinding. Tangannya gemetar. Bukan karena ragu mencintai Alia, tapi karena takut tidak cukup pantas menjadi suaminya. Apa aku benar-benar siap? Gumamnya. Malam itu Adam mendatangi makam ayahnya. Ia duduk lama, menunduk. Ayah, aku masih anak OB yang dulu, bisiknya. Tapi besok aku akan memimpin rumah tangga. Doakan aku kuat. Di sisi lain, Alia juga berjuang dengan pikirannya sendiri. Beberapa kerabat kembali membujuknya diam-diam. Masih bisa batal, kata seorang tante. Kamu bisa dapat yang lebih mapan. Alia tersenyum tenang. Aku tidak mencari yang mapan, aku mencari yang setia. Kata-kata itu menutup semua perdebatan. Malam sebelum akad, nenek memanggil Adam sendirian. Tubuhnya semakin lemah, suaranya nyaris berbisik. Adam, katanya, ingat satu hal. Setelah menikah, kamu bukan hanya berjuang untuk dirimu sendiri. Adam mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Jangan pernah lupa dari mana kamu berasal, lanjut nenek. Karena disitulah kekuatanmu. Keesokan paginya matahari terbit dengan lembut.
Akad digelar di rumah keluarga Wijaya, bukan di aula besar, melainkan di pendopo kecil yang penuh bunga melati. Adam duduk berhadapan dengan penghulu, tangannya dingin, napasnya berat. Alia muncul dengan kebaya sederhana, tidak berkilau tapi anggun, tatapannya menenangkan Adam. Saat ijab kabul diucapkan, suara Adam sempat bergetar lalu mantap. Sah. Satu kata itu mengubah segalanya. Air mata jatuh, doa mengalir, dan Adam resmi menjadi suami Alia. Namun di balik kebahagiaan itu, Adam belum tahu ujian terakhir bukan sebelum menikah, melainkan setelahnya. Ujian tentang tanggung jawab, kesetiaan, dan perubahan hidup yang datang terlalu cepat. Dan disitulah kisah seorang OB miskin benar-benar diuji sebagai kepala keluarga. Hari-hari pertama setelah akad tidak dipenuhi kemewahan. Adam dan Alia memilih tinggal di rumah kecil yang disewa Adam, bersih, sederhana, jauh dari gemerlap dunia Alia sebelumnya. Keputusan itu bukan tanpa protes, tapi Alia mengangguk mantap. Di sini kita belajar, katanya. Adam bangun lebih pagi dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan sederhana, nasi hangat dan telur dadar. Tangannya kikuk, tapi matanya berbinar saat Alia tersenyum mencicipinya. Enak, kata Alia. Adam tertawa kecil. Jujur? Jujur, jawab Alia sambil menggenggam tangannya. Namun realita tidak selalu manis. Tagihan datang bertubi-tubi. Usaha jasa kebersihan Adam belum stabil. Ada klien yang menunda pembayaran, ada kontrak yang hampir batal. Adam pulang larut, wajahnya lelah, pikirannya penuh hitung-hitungan. Suatu malam Adam duduk termenung menatap buku keuangan. Maaf, ucapnya pelan. Hidupmu jadi sederhana karena aku. Alia mendekat, duduk di sampingnya. Aku memilih ini, kita bangun pelan-pelan. Meski begitu, tekanan tetap terasa. Adam mendapat tawaran kerja instan dengan gaji besar, namun caranya abu-abu. Ia ragu. Tawaran itu bisa menyelesaikan banyak masalah, tapi bertentangan dengan prinsip yang ia pegang. Adam menolak. Keputusan itu membuat keadaan makin sempit. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Adam dan Alia berdebat. Bukan karena cinta, melainkan karena takut. Aku cuma ingin kita aman, kata Alia dengan mata berkaca-kaca. Aku ingin aman tanpa mengorbankan kejujuran, jawab Adam lirih. Malam itu mereka tidur membelakangi sunyi. Keesokan harinya, Adam mendapat kabar buruk. Salah satu klien besar memutus kontrak. Ia duduk lama di motor tuanya, menatap jalan tanpa tujuan. Di kepalanya, suara lama kembali berbisik, kamu tidak cukup. Namun saat pulang, ia melihat Alia menunggunya di teras dengan 2 cangkir teh hangat. Kita bertengkar, kata Alia pelan, tapi kita satu tim. Adam terisak. Untuk pertama kalinya ia menyadari arti menjadi suami bukan tentang selalu kuat, melainkan jujur saat rapuh. Malam itu, mereka menyusun ulang rencana, mengurangi gengsi, memperluas jaringan, bekerja 2 kali lebih keras. Adam kembali mendatangi gedung-gedung kecil, menawarkan jasa dengan rendah hati. Seperti dulu ia mengetuk pintu mencari kerja. Dan perlahan satu pintu terbuka. Telepon berdering. Kontrak kecil disetujui. Lalu satu lagi, tidak besar tapi cukup untuk bernapas. Adam memeluk Alia erat. Terima kasih sudah bertahan. Alia tersenyum. Kita belum sampai tapi kita berjalan. Dan Adam tahu, hidup barunya tidak dibangun dengan keajaiban instan, melainkan dengan kesabaran 2 orang yang memilih saling percaya. Usaha jasa kebersihan Adam mulai menunjukkan arah yang jelas. Tidak lagi sekadar bertahan, tapi tumbuh. Dari kontrak kecil ke kontrak menengah, dari satu tim menjadi beberapa tim. Adam tetap turun ke lapangan, mengenakan seragam kerja sederhana, memastikan setiap sudut bersih, seperti saat ia masih OB. Bos nggak kayak bos, celetuk salah satu karyawan. Adam tersenyum. Aku pernah di posisi kalian. Kejujuran dan konsistensi itu menyebar dari mulut ke mulut. Tanpa iklan besar, klien datang karena reputasi. Salah satunya adalah sebuah rumah sakit swasta yang membutuhkan jasa profesional dan berintegritas. Kontrak itu mengubah segalanya. Pendapatan meningkat drastis. Adam bisa melunasi utang kecil, memperbaiki rumah kontrakan, dan menyisihkan tabungan pertama dalam hidupnya. Namun yang paling membuatnya bahagia, ia bisa menjemput ibunya pindah lebih dekat. Alia menyambut ibunya Adam dengan penuh hormat. Rumah kecil itu terasa penuh dan hangat. Namun perubahan hidup membawa ujian baru.
Beberapa relasi lama datang dengan tawaran menggiurkan. Proyek besar, keuntungan cepat, tapi dengan syarat memotong standar dan mengatur laporan. Adam kembali dihadapkan pada pilihan lama, kali ini dengan taruhan jauh lebih besar. Malam itu, Adam berdiskusi panjang dengan Alia. Kalau kita ambil, kata Adam jujur, hidup kita akan jauh lebih mudah. Alia menatapnya tenang. Tapi apakah kita masih bisa tidur nyenyak? Adam tersenyum pahit. Jawaban itu jelas. Ia menolak tawaran tersebut. Keputusan itu mengejutkan banyak orang, tapi justru memperkuat reputasi usahanya. Beberapa klien baru datang karena mendengar integritas Adam. Suatu sore, Wijaya berkunjung tanpa pemberitahuan. Ia melihat Adam memeriksa peralatan, menegur dengan sopan, membantu mengangkat barang. "Kamu berubah," kata Wijaya. Adam menggeleng. "Saya hanya naik level tanggung jawab, Pak." Wijaya tersenyum bangga. "Ibu benar, menolong tanpa pamrih memang membuka jalan." Malam itu Adam dan Alia duduk di teras memandangi langit. "Dulu aku takut hidupmu hancur karena aku," kata Adam pelan. Alia menggenggam tangannya. "Sekarang aku tahu hidup kita tumbuh karena kejujuranmu." Namun satu kabar datang menggetarkan. Kondisi nenek menurun drastis. Adam dan Alia bergegas ke rumah besar itu. Di ranjang, nenek tersenyum lemah melihat mereka. "Aku tenang," bisiknya. "Kebaikan tidak salah alamat." Air mata Adam jatuh. Ia sadar, berkah yang ia terima bukan kebetulan, melainkan rangkaian pilihan benar yang dijaga. Dan kini, tinggal satu episode terakhir untuk menutup perjalanan seorang Obi miskin yang tak pernah berhenti menjadi manusia baik. Berkah yang tak pernah salah alamat. Subuh itu sunyi. Rumah besar keluarga Wijaya tidak dipenuhi suara langkah tergesa seperti biasanya. Hanya isak tertahan dan doa pelan yang mengalir di udara. Nenek telah pergi. Adam berdiri lama di samping ranjang, menunduk, tangannya gemetar. Perempuan tua yang dulu ia tolong di tengah hujan itu, kini telah kembali kepada Tuhan. Tanpa nenek, mungkin hidupnya masih berputar di lorong-lorong gedung dengan troli pel. Alia menggenggam tangan Adam erat. "Kamu adalah amal terakhir yang ia lihat," bisiknya. Pemakaman berlangsung sederhana namun khidmat. Banyak orang datang, keluarga, relasi bisnis, karyawan, hingga orang-orang kecil yang pernah ditolong nenek. Adam berdiri bukan sebagai OB miskin, bukan pula sebagai menantu orang kaya, melainkan sebagai manusia yang berutang budi. Setelah masa duka, kehidupan berjalan kembali, namun kali ini Adam berjalan dengan pijakan yang jauh berbeda. Usahanya berkembang pesat. Ia membuka kantor kecil resmi, merekrut lebih banyak pekerja dari kalangan bawah, OB, buruh lepas, orang-orang yang dulu tak punya kesempatan. Adam memberi mereka bukan hanya pekerjaan, tapi martabat. Ia masih sederhana, masih bangun pagi, masih turun ke lapangan. Bedanya, kini banyak orang menaruh hormat. Suatu hari, Adam kembali ke gedung tempat dulu ia bekerja sebagai OB. Ia berdiri di lobi, menatap lantai yang dulu ia pel setiap pagi. Seorang OB muda menyapanya gugup. "Pak Adam?" Adam tersenyum. "Panggil aku Bang aja, aku pernah berdiri di situ." OB itu menunduk haru. Di rumah, Alia kini menantikan kelahiran anak pertama mereka. Adam sering duduk di samping Alia, menempelkan telinganya ke perut sang istri, tersenyum seperti anak kecil. "Aku akan ajarkan satu hal," kata Adam pelan. "Apa?" tanya Alia. "Menolong tanpa hitung-hitungan." Suatu sore, hujan turun. Sama seperti hari pertama takdir mereka berubah. Adam berdiri di teras, memandang langit. Ia teringat dirinya yang dulu. OB miskin, lapar, basah kuyup, tapi memilih berhenti untuk menolong seorang nenek. Kini ia mengerti. Hidupnya berubah bukan karena dijodohkan dengan gadis kaya, bukan karena harta atau koneksi, melainkan karena satu keputusan kecil yang benar, dilakukan oleh hati yang tulus. Adam menggenggam tangan Alia. "Aku tidak pernah menyesal menjadi orang baik," katanya. Dan di sanalah kisah itu berakhir. Kisah seorang OB miskin bernama Adam, yang menemukan bahwa berkah tidak datang karena siapa kita, melainkan karena apa yang kita lakukan saat tak ada yang melihat. Tamat.